Assalamualaikum Sobat Etsam, kita jumpa lagi. Kali ini saya dengan ibu-ibu cantik ini akan menanyakan masalah hitam. Pemirsa tahu nggak? Nih ibu-ibu cantik ini, nona-nona cantik ini tukang hitam nih. Nah, bagi ada dari pemirsa yang mau dikitan, bisa dengan ibu ini. Nah, kita tanya nih pengalamannya, udah berapa lama ini pengalaman mengkitan, melakukan kitan ini? Kalau untuk pengalaman mungkin masih dibilang sedikit lah ya Pak, kurang lebih 5 tahunan lah. 5 tahunan ya? Iya. Ada nggak sih hal-hal unik yang ibu yang rasakan selama melakukan kegiatan kitan ini? Istilahnya ya yang unik lah. Misalnya kitan orang dewasa pernah nggak Bu? Sebelum di pemirsa nih, ada orang dewasa di kitan, gimana tuh Bu? Ngilu nggak Bu? Saya ngilu dengarnya pemirsa. Pada orang dewasa, kami juga pernah melaksanakan sirkumsisi dengan yang mualaf yang mau nikah. Itu usia berapa Bu? 28 tahun saat 28 tahun. Macam-macam usianya tuh. Nah, sekarang balik nih ke Ibu Fitri. Pengalamannya mengkitan atau mensunat nih pemirsa nih, orang dewasa. Itu usia berapa Ibu pernah pengalaman nih mengkitan orang dewasa? Kalau nggak salah pada saat itu umur dia 31 tahun Pak. 31 tahun. Kebetulan dia mau menikah dan dia mualaf dapat jodohnya orang Islam. Jadi kebetulan saudaranya ini teman saya, dia hubungi saya untuk melakukan sirkumsisi atau kitanan. Jadi suami temannya? Bukan, saudara teman. Oh, saudara temannya. Itu nanti Ibu melihat itu bentuknya unik nggak Bu? Gimana ya? Bisa guys. ini agak salah-salah tingkah gitu ngelihatnya karena beda ukurannya dari anak-anak dan anak-anak kan nggak ada. Tapi mas suami sama ukurannya. Kalau anak-anak kan itu nggak ada bulunya gitu. Kalau orang dewasa karena kita harus cukur dulu gitu. Jangan terjadi infeksi gitu. Oh, Ibu cukur bulunya tuh? Iya. Ibu cukur ya? Iya. Gua nggak bisa bayangin coy. Mau dicoba boleh. Mari, kalau ada yang mau disunat atau sirkumsisi, nggak apa-apa bisa hubungi saya. Mantap nih. Nah, jadi bro, sobat semuanya, kalau ada mau request pengen sunat 2 kali boleh Bu? Boleh. Itu bisa request nggak Bu? Bentuknya dirubah gitu? Boleh. Bisa dirubah. Tapi ujungnya aja, bawahnya nggak bisa dirubah Pak. Ujungnya gimana maksudnya nih? Pokoknya dibikin kayak seperti bunga gitu. Oh, bisa dibikin seperti bunga? Iya. Serius Bu? Iya, serius. Biar indah gitu Pak. Biar indah? Iya. Oh, bikin jengger bisa gitu? Bisa ya? Aduh. Nah, coba gimana? Waktu saat melakukan itu, apa sih Ibu lakukan tadi? Nervous ya? Gimana yang dewasa nih Bu? Itu pengalaman Ibu coba ceritakan. Yang dewasa itu, yang perasaan Ibu awal-awalnya gimana? Bisa Ibu ceritakan nggak? Ya perasaan saya, yang pastinya berdebar lah ya Pak ya. Berdebar. Baru pertama kali untuk melakukan sirkumsisi atau kitanan itu. Orang dewasa ya? Ya gitulah Pak, sulit untuk diungkapkan Pak. Diungkapkan. Ya. Aduh, saya nggak tahan ketawa nih. Nah, terus gini Bu, reaksi dari yang disunat itu atau yang dikitan itu gimana reaksinya? Yang dewasa itu. Oh, tapi orangnya ganteng nggak Bu? Ganteng sih, tapi lebih ganteng suami saya kayak. Kalau mas saya gantengan siapa Bu? Ya ganteng suami saya dong. Enggak, yang dikitan. Oh, yang dikitan kayaknya lebih ganteng bapak deh. Gantengan saya? Iya. Aduh. Gue mau minta kitan lagi nih. Tapi diam-diam aja ya. Boleh bisa kitan saya Bu? Boleh. Saya ingin rubah gitu, agak ada jenggernya dikit gitu, boleh nggak? Biar dibikin indah ya? Boleh, bisa ya? Bisa. Itu serius Bu? Serius? Serius ya? Jadi ada indah, ada nggak indahnya gitu? Iya. Itu memang pengaruh ya Bu ya? Emang bisa di request? Itu saya tidak bisa juga ungkapkan, itu lebih bagusnya tanya sama istri bapak lah. Pengaruh jadi ke istri. Saya yang ditanyakan ini. Kan dia yang punya. Oh, maksud saya gini, masalahnya fungsinya daripada sirkumsisi tadi itu yang saya tekankan, itu kan membuahkan kulitnya, tapi tanpa menghilangkan kaedah daripada fungsi dari sirkumsisi atau sunat tadi itu bisa dilakukan dengan membuat keindahan request gitu ya, bentuknya bisa lebih unik gitu gimana, tapi tidak mengurangi daripada kaedah yang dari segi medis dan segi hukum Islamnya ya. Hukum Islamnya tidak menghilangkan kaedah itu ya Bu. Kalau ibarat orang kayak cukur ya Bu ya, di modelnya bisa dimodel-modelin gitu ya. Itu sebenarnya bisa untuk kita ya. Nah ini bagus nih, banyak yang nggak tahu nih guys.
Lo pada nggak tahu kan kalau kita nih itu tuh bisa dirubah bentuknya, bisa di request bentuknya gitu loh. Cuman ente semua nih waktu kita kan kecil nggak tahu. Nah kalau mau kita lagi masih bisa ya Bu ya. Masih bisa nggak Bu? Bisa, tapi tahan sakitnya lo dibius dulu. Kan sakitnya kan nggak sakit Bu katanya. Sakit awalnya pembiusan itu kan sakit. Oh, sakit. Oh, pembiusannya sakit ya. Iya, benda Nah, asing maksudnya. tadi kita ulang lagi nih, biar pemirsa juga tahu nih. Itu pelaksanaannya itu khitan itu dari awal itu gimana tahapan-tahapannya sih Bu? Mulai dari apa? Yang khitan yang Bu lakukan perkupsisi itu, coba mungkin Ibu bisa ceritakan bagaimana proses khitan itu dilakukan dari awal sampai akhirnya. Dari awalnya ya Pak ya. Pertama sih kalau dapat sih siap mental dari si anaknya, bukan dari orang tuanya. Anaknya dulu siap kan mental anak. Kalau dapat istirahat malamnya cukup, kemudian sepagi itu sarapan mandi itu yang wajib sekali ya Pak ya. Kemudian setelah sampai di tempat kita, tempat sunatan, kalau dapat dia anak ini pipis dulu, membuang air kencingnya dulu sehingga tidak penuh gelasnya ya. Kemudian kita beri edukasi ke anak bahwasanya memang sakit sedikit, tapi tidak sakit kayak si Mail. Oh. Mail kan kena digigit harimau katanya kan. Oh, kayak yang film kartun itu? Si Iya. Ipin tidak Ipin. seperti itu. Iya. Ya, kemudian kita lakukan pembiusan lokal di daerah penisnya itu. Itu suntiknya di penis ya Bu ya? Pinggirannya Pak. Oh di pinggirannya, di pinggir aja. Pangkalnya. Di pangkalnya. di bawah. Tapi di batangnya itu. Enggak di pangkal. batang, di pangkalnya. Kan namanya kita memblok, mati rasakan di sebelah. Ngasih situnya. contohnya, gue mau buka contohnya, gue beri juga. Di sini ya Pak. Di situ. Di pangkalnya pemirsa. Ya, jadi terus Kita memblok jadi agak mati rasa di sana sama anak. Itu yang tidak menyebabkan anak itu nyeri. Cuman waktu obat masuk pertama memang nyeri. Itulah yang cuman saat itu aja anak nyeri. Saat Cuman itu ya. kadang beda anak, beda respon nyeri dan beda ambang nyerinya. Ambang Kan, nyeri. kadang anak bisa menerima, ada yang cepat, ada yang lambat. Dengan yang lambat seperti banyak masih menangis sampai selesai. Padahal tangisnya itu saat itu aja, bukan selama dikerjakan. Setelah kita bius, kemudian kita pastikan apakah memang anak ini tidak merasakan lagi seperti kita cubit sedikit atau kita Jepit, atau yakinkan kita kita jepit. jepit dengan klaim yang kita masih punya. sakitnya aja. Atau biasanya udah jalan belum gitu. Kita lakukan desinfektan daerah luka, kemudian kita lakukan pembersihan apakah kita yakinkan kepalanya itu tidak kejepit. Kepala yang mana nih? Oh kepala. Oh. Kalau kepala kejepit kan udah risikonya sampai tua Pak, Waduh. nggak bisa kepakai. Oh, ini bisa dipakai. Nggak bisa digunakan loh Pak. Nggak bisa digunakan. Ya, kita yakinkan, kemudian kita lakukan, ada yang melakukan sirkumsisi, kemudian kita hentikan pendarahan dengan mengklaim pembuluh darah yang terbuka. Terbuka. Iya, sudah klaim, kita lakukan desinfektan, jangan lupa sterilisasi alat dan kita sebagai petugas harus tetap kita laksanakan. Nah, penjahitan setelah itu dilakukan Ya, penjahitan. yang klaim yang kita pembuluh darah yang kita klaim itu kita lakukan Itu gunting, penjahitan. guntingnya kapan? Ya saat setelah kita pastikan Pak kepala ndak terjepit, kita pastikan, kemudian kita lakukan bisa dengan melalui buat sayatan atau kita lakukan pengguntingan. Itu teknik kita masing-masing gitu Pak. Oh, teknik masing-masing Ya. ya. Itu tekniknya nggak ada textbooknya ya, kira improvisasi aja gitu ya. Karena kalau sini kita lakukannya secara manual. Ada pula yang pakai seperti yang klem dan tanpa pendarahan, cuma tidak dijahit. Ada pula tuh, ada yang istilahnya dikoter, dimatikan pembuluh darah. Kalau ini kita melakukannya kan dijahit, memang manual. Dan alhamdulillah yang kita kerjakan selama ini efek sampingnya sih alhamdulillah. Karena bisa di sana kita membuat bagaimana keinginan kita jahitnya. Itu jahitnya nggak perlu buka jahitan lagi ya? Enggak, Itu langsung. jahitnya gitu ya? Langsung jadi daging. Jadi daging ya Bu ya. Itu tingkat penyembuhannya sampai sembuh itu berapa hari normalnya biasanya Bu? Seminggu udah tuh Pak. Seminggu biasanya rata-rata Udah ya? kering ya, udah mulai kering seminggu ya. Rata-rata seminggu ya. Tapi hati-hati juga dengan anak yang aktif. Biasa anak aktif juga main bola, main raket, Obat yang dikasih biasanya apa tuh? antibiotik, antihistamin, analgetik, antipiretik gitu aja. Nah tadi kalau anak-anak kan biusnya mungkin dengan orang dewasa beda tapi biusnya Beda. bedanya. Lebih Beda besar lagi ya? banyaknya. Beda banyak lagi. Tergantung kebutuhan. Tuhan. Tadi Bu, Ya, Pak. orang dewasa itu guntingnya masih bisa digunting ya? Masih bisa digunting tapi ukuran guntingnya beda gitu. Guntingnya beda. Iya dong. Beda guntingnya. Kan ukuran penisnya atau kelaminnya kan juga beda. Itu saat Ibu gunting pernah bangun nggak Bu? Maaf nih pemirsa ya, kita bukan Ya, ngomong pasti. apa. Ada yang bangun. Yang bangun yang dewasa itu bangun. Bangun dia. Ya, apalagi lihat wajah Ibu cantik banget. Iya. Oke.
Sekedar sedikit informasi nih, barangkali bikin variasi ya. Kalau tarif normalnya nih Bu, kalau orang yang berbayar hitan itu biasanya berapa kisaran? Kalau normalnya antara kisaran-kisaran. Kalau kami yang ke rumah biasanya 3,5 400 lah. 3,5 sampai 400. Iya. Itu sama obat-obatnya sekalian. Iya. Iya, Kami untuk follow up obat-obatnya, 1 kali. Itu biasanya mengerjakan 1 orang cukup atau Bisa kami berdua, kadang kami berdua. Lebih bagusnya kalau kita ngerjakan berdua. Karena kalau kita sendiri kadang untuk bertanya sesuatu pasti ada yang kita tanyakan dalam tindakan kita. Jadi bisa berbagi dengan teman. bisa berbagi ya. Jadi lebih mudah ya, ada Iya, teman paling nggak ya. Jadi iya. Ibu sering juga nih dipanggil orang untuk kitan gitu. Kitan Sering ke rumah. enggak sih Pak, cuman saya pada saat itu melakukan sirkumsisi yang mualaf itu kebetulan lagi dinas di puskesmas kerjakan di UGD-nya. Oh, di UGD. Kalau di rumah saya belum pernah melakukannya. Oh, jadi tetap dilakukan kalau panggilan itu bukan di rumah dilakukan. Kalau saya belum pernah melakukan di rumah. Oh, tapi bisa di rumah. Bisa. Insya Allah bisa. Kita yang bawa alatnya. Saya bisa Bu, saya mau merubah bentuk gitu, Oh ya, mau sunat lagi nih. Tapi boleh. saya merubah bentuknya bisa ya. boleh tapi harganya khusus loh kalau buat Khusus. Bapak. Berarti saya Oh, gimana? mana bisa, karena Bapak udah yang kedua kali kan? Yang kedua kali bayar lagi. Jadi guys, kalau mau rubah bentuk bisa nih via Ibu ini. Nanti kalau yang mau kontaknya sama saya ya. Baik, gitu aja para pemirsa semua obrolan kita asik kita ini hari ini. Ya, jangan kemana-mana, ikut terus channel ini. Jangan lupa subscribe, akan banyak informasi-informasi yang terupdate, yang penuh inspirasi, yang penuh edukasi dan mencerahkan. Terima kasih ya Bu ya atas waktunya ya. Ya, sampai jumpa.